Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Eka. Kita akan belajar tentang matematika tentunya. Kelas baru, kelas 8. Selamat datang di kelas 8. Gini, yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan membahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, ini materi pertama di kelas 8. Tapi pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan. Pola bilangan itu apa ya? Pola bilangan. Ada yang udah baca? Ada yang udah tahu? Apa sih pola bilangan itu? Siapa yang udah tahu? Mari kita bahas. Pola bilangan adalah aturan yang membentuk sekelompok bilangan yang diurutkan. Aturan yang membentuk sekelompok bilangan yang diurutkan. Jadi ada sekelompok bilangan, terus dia sudah mempunyai aturan tertentu. Itu disebut dengan pola bilangan. Misalkan di sini, saya coret-coret dulu. Misalkan di sini saya punya saya punya 2, 4, 6, 8. Sampai UN. Maaf ya kalau tulisannya ya seperti ini. Mohon dimaklumi. Oke. 2, 4, 6, 8 UN. Ini merupakan pola bilangan. Kenapa US kok disebut pola bilangan? Dari pola 1 ke pola 2, pola 3, pola 4 sampai UN. UN itu apa, US? UN itu adalah pola ke N. N-nya itu ya apa, US? N itu adalah misalkan saya punya misalkan saya minta pola ke-15, berarti U15. N-nya diganti 15. Pola ke-15 berarti U15. Jadi N di sini adalah pola yang diinginkan, pola yang dimaksud. Nah, itu N-nya. Jadi di sini pola pertama angka 2, pola kedua angka 4, pola ketiga angka 6, pola keempat angka 8. Kenapa kok disebut pola bilangan, US? Ternyata dari 2 ke 4 ini selalu berurutan. Dia punya pola, maaf ya, dia punya pola selalu berjumlah 2. Dari 4 ke 6 sama, selalu bergerak, selalu berjumlah 2 bilangan setelahnya, 2 bilangan setelahnya, 2 bilangan setelahnya. Maka ini disebut dengan pola bilangan. Jadi sekelompok bilangan ini yang sudah punya aturan tertentu, yaitu aturannya di sini. Misalkan kalau di pola bilangan ini aturannya adalah dia harus plus 2 untuk pola selanjutnya. Paham? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini pola bilangan itu ada beberapa. Nah, mari kita bahas. Ya. Oke, ternyata pola bilangan yang kita bahas di sini ada 7, yaitu yang pertama ganjil, genap, persegi, persegi panjang, segitiga, Fibonacci, dan segitiga Pascal. Yang pertama kita bahas adalah pola bilangan ganjil. Bilangan-bilangan ganjil ini sama seperti nomor ganjil. Nah, nomor ganjil itu ternyata membentuk pola bilangan.
pola bilangan. Di sini ganjil kan 1, 3, 5, 7 sampai UN. Tadi UN kan pola yang kita inginkan, mau pola ke-7, 8. Nah, N-nya tinggal diganti yang sesuai kita inginkan. Nah, ini contoh gambar dari pola bilangan ganjil. Contohnya seperti ini gambarnya. Nanti kalau gambarnya diganti korek api, gambarnya diganti titik-titik, boleh. Jadi ini hanya contohnya saja. Nah, rumus pola ganjil di sini adalah UN atau pola ke N, rumusnya sama dengan 2N-1. 2N-1. Oke, jadi pola bilangan ganjil rumusnya 2N-1. Oke. Pola ini atau rumus pola bilangan ganjil ini digunakan untuk mencari pola yang kita inginkan. Misalkan pola ke-10, berarti kita harus mengganti N di sini 10 kan? Berarti ininya juga diganti 10. Oke. Bisa kan? Bisa. Lanjut, kita akan bahas tentang pola bilangan genap. Pola bilangan genap seperti hanya bilangan ganjil, berarti di sini pola bilangan genap juga nomor-nomor genap, yaitu angka 2, 4, 6, 8 sampai pola ke N atau UN. Ini contoh gambar dari pola bilangan genap. Rumus pola bilangan genap yaitu 2N. UN sama dengan 2N. Jadi kalau aku mau nyari pola bilangan genap ke 500, berarti U500. Maka 2 karena N-nya 500 berarti di sini juga diganti dengan angka 500. Misalkan saya ambil contoh. Aku mau nyari pola bilangan genap ke 10 aja, Berarti tinggal dicari. Tinggal pola bilangan genap ke 10, berarti kita pakai rumusnya U10 sama dengan 2. Ini kan N-nya ya, N-nya berubah jadi 10, berarti di sini juga diganti angka 10. Yaitu 2 kali 10 ya 20. Nah, berarti pola bilangan genap pada pola ke-10 yaitu adalah 20. Bisa kan? Lanjut. Mari kita akan bahas tentang pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini adalah seperti, lihat contohnya dulu. Nah, pola ini ada 1 titik, ada 4 titik, ada 9 titik. Maksudnya gimana? Kenapa kok disebut persegi? Nah, titik-titik ini membentuk sebuah persegi. Titik 1 membentuk persegi. Titiknya ada 4, dia membentuk persegi. Titiknya 9, dia juga membentuk sebuah persegi, dan seterusnya. Maka pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25 sampai dengan pola ke N. 1, 4, 9, 16, 25 akan membentuk pola ke N, seperti gambar di bawah ini. Nah, rumus pola bilangan persegi di sini adalah UN pola ke N sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat. Jadi kalau mau mencari pola bilangan ke 25, kalian nggak harus nitik-nitikin gambari dulu, bisa langsung pakai rumus ini. UN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat. Oke, lanjut. Kalau tadi persegi, berarti titik-titiknya menjadi persegi. Sekarang kalau persegi panjang, berarti titik-titiknya akan menjadi sebuah persegi panjang. Contohnya di sini kita lihat gambarnya. 2 titik menjadi persegi panjang, 6 titik menjadi persegi panjang, 12 titik juga akan menjadi persegi panjang. Maka bilangan-bilangan yang menyusun pola persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20 sampai dengan UN atau pola ke N. Jadi
pola bilangan persegi panjang itu 2, 6, 12, 20 sampai dengan UN. Nah, sedangkan rumus untuk mencari pola bilangan persegi panjang itu adalah di situ ada yang salah. Pola bilangan persegi panjang itu rumusnya adalah, saya edit di sini ya, bukan ini rumusnya. Tapi rumusnya adalah N kali N plus N kali N plus 1. Nah, jadi rumus pola bilangan persegi panjang adalah N kali N plus 1. Nah, N kali N plus 1 itu untuk pola persegi panjang. Nah, mari kita lanjutkan. Kita lanjut ke pola bilangan. Lanjut pola bilangan segitiga. Nah, kalau tadi kan persegi panjang, berarti titik-titiknya menjadi pola itu. Karena ini pola bilangan segitiga, maka titik-titik yang menyusun itu akan menjadi sebuah segitiga. Seperti lihat di gambarnya, 1 titik bisa menjadi segitiga, 3 titik menjadi segitiga, 6 titik menjadi segitiga, 10 titik menjadi segitiga, 15 titik menjadi segitiga, dan terus seterusnya. Maka pola bilangan segitiga di sini adalah 1, 3, 6, 10, 15 sampai ke pola ke N. Nah, rumus untuk mencari pola segitiga adalah 1/2N dikali N plus 1. Ini merupakan pola bilangan segitiga. Rumus pola bilangan segitiga. Lanjut. Yang kedua adalah pola, yang selanjutnya. Bukan yang kedua ya, yang selanjutnya. Pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan ini adalah pola bilangan yang unik. Kenapa? Karena bilangan untuk setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Jadi setiap suku itu merupakan jumlah 2 suku dari suku di depannya. Maksudnya gimana sih, Us? Gini maksudnya. Misalkan kalian ambil 2 suku di depannya. Saya di sini misalkan ambil 1 sama 4. Maka untuk mencari pola bilangan ketiga itu penjumlahan dari 1 dan 4, yaitu 5. Selanjutnya berarti mencari suku keempat, berarti penjumlahan 2 suku sebelumnya, 5 dan 4, 9, dan seterusnya sampai pola ke N. Itu pola bilangan Fibonacci. Saya ambil contoh yang lain. Misalkan saya ambil 2 suku di depannya, yaitu suku 1 sama suku 5. Maka suku ketiganya adalah penjumlahan dari ini di depan ini. 1, 5 adalah 6 penjumlahannya. Suku selanjutnya penjumlahan dari suku ini, 5 tambah 6 11. Suku selanjutnya penjumlahan dari ini, 6 sama 11 jadi 17. Dan seterusnya sampai suku ke N. Paham? Nah, keunggulan pola Fibonacci di sini adalah sering digunakan untuk sandi. Jadi kalian hanya menentukan 2 suku sebelumnya, suku setelahnya kalian sendiri yang tahu. Itu keunggulan dari pola bilangan Fibonacci. Mari kita lanjut ke pola bilangan terakhir. Saya clear dulu screen-nya. Oke. Pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Pascal ini adalah pola bilangan yang akan digunakan untuk seterusnya. Mari perhatikan bagaimana cara menyusun segitiga Pascal.
Pascal. Nah, yang pertama kali adalah kalian harus ingat buat 1 1 1. Jadi setiap pola Pascal itu pasti dipagari dengan angka 1, dipagar dengan angka 1. Jadi kalian buat 1 1 1 terlebih dahulu. Dah. Kemudian lanjut 1 di sini. Untuk memperoleh 2 ini penjumlahan dari yang atasnya. 1 tambah 1 2, ditulis di tengahnya, kita pagar dengan angka 1. Kemudian kita ambil 1 lagi sebagai pagarnya, nyari yang ini, penjumlahan dari 1 tambah 2 3. Nyari yang di sini 2 tambah 1 3, kita pagar lagi. Jadi sampai membentuk sebuah segitiga. 1 kita pagar lagi, 1 tambah 3 yaitu 4. 3 tambah 3 membentuk 6. 3 tambah 1 membentuk 4. Selanjutnya kita pagar lagi dengan angka 1. Nah, sampai seterusnya ketika menyusun sebuah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini disebut baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Kalau mau mencari lagi, kalian bisa menggambarkannya. Atau kita bisa membuat rumus UN sama dengan 2 pangkat N-1. N-1-nya menjadi sebuah pangkat. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal terlebih dahulu. Oke, saya ambil warna kuning, saya ambil warna yang gelap. Oke. Bilangan 2, 5, 7, 12 dan seterusnya adalah barisan bilangan apa? Apakah dia segitiga, persegi panjang, atau yang lainnya? Ada yang tahu? Mari kita lihat. Di sini ada pola 2, 5, 7, 12. 2 ke 5 3, 2 ke 7 2. Bukan, bentar. 2 tambah 5 7, 7 tambah 5 12. Sorry, sponsor lewat. Nah, saya ulang. 2 tambah 5 7, 7 tambah 5 12. Berarti ini pola bilangan setelahnya adalah penjumlahan dari 2 suku di depannya. Tadi disebut bilangan apa? Disebut barisan bilangan Fibonacci. Oke. Fibonacci. Ya, disebut dengan bilangan Fibonacci. Nomor 2, dua suku berikutnya. Yang dicari adalah 2 suku berikutnya dari pola bilangan 4, 8, 13, 19 adalah 4, 8, 13, 19. Kira-kira dia Fibonacci bukan? Bukan deh. Apa ya? 2, 4 salah, 4 ke 8. Iklan lewat, sorry. 2, 4, 13, 19. Coba kita cek. 4 ke 8. Oh, ternyata dia dijumlahkan 4. Terus 8 ke 13, ternyata dia dijumlahkan 5. 13 ke 19, ternyata dia dijumlahkan 6. Berarti penjumlahan setelahnya selalu bertambah. Ini berarti dijumlahkan 7. Oke, 19 tambah 7 berapa? 12.
26. Berarti kita tinggal nyari satu lagi. Sudah 7, berarti di sini 8. 26 ditambah 8 ketemu berapa? 34. Jadi dua suku berikutnya dari pola bilangan ini adalah 26 dan 34. Oke, kalau tulisannya jelek mohon dimaklumi, yang penting bisa dibaca di sini. Yang ketiga, pada pola bilangan persegi, nah berarti di sini hanya membicarakan tentang pola bilangan persegi. Nilai suku atau nilai pola ke-15 adalah pola bilangan persegi. Tadi UN persegi kita tahu yaitu UN sama dengan N pangkat 2. N pangkat 2. Maka kalau di sini nyari suku ke-15 kan, berarti N-nya diganti dengan N ke-15. Berarti saya di sini mintanya adalah N-nya 15. Berarti N di sini juga menjadi 15. Oke, 15 kuadrat berarti berapa? Yo, biro yo. 225. Bener nggak ini kira-kira? Bener aja wis, ini ngono. Bener aja wis, ben seneng Ustaz Eka. Wah, nggak gitu re. Ya, 15 kuadrat adalah 225. Berarti pola, maaf iklannya banyak ya. Berarti pola bilangan persegi untuk pola ke-15 adalah 225. Lanjut ke nomor contoh soal yang terakhir atau latihan soal terakhir. 3 suku berikutnya. Oke, 3 suku berikutnya loh. Sorry ya. Kita back dulu. Kita back dulu, maaf. Kita back dulu ke nomor 4-nya belum dibahas, udah bahas yang lain. Sorry. Kita bahas ke nomor 4. Oke. Maaf. Kita bahas ke nomor 4. Oke, kita kembali lagi. Maaf itu tadi iklan yang lewat, mohon dimaafkan. Nomor 4, 3 suku berikutnya dari pola bilangan 66, 60, 54, 48, 42. Coba pola bilangannya kayak gimana ya? 66, 60. Oh, ini 60, 54. Oh, ini. Nah, berarti kalau kalian sudah tahu, oh ini gue apa, Us? Nah, 66 ke 60. Ternyata dia berkurang 6. 60 ke 54 sama berkurang 6. Coba lagi, apa dia selalu berkurang 6 ya? 54 ke 48 sama berkurang 6. 48 ke 42 berkurang 6. Berarti 3 suku setelahnya dia juga selalu berkurang 6. 42 dikurangi 6 hasilnya berapa, Rek? 36. Dikurangi 6 mana, Rek? Yaitu 30. Dikurangi 6 lagi, yaitu 24. Nah, dari mana ini? Dia selalu berkurang 6. Dari pola bilangannya selalu berkurang 6. Gimana pola bilangan? Paham anak-anakku? Bisa?
Ojo gak semangat ngono lah. Bisa kan? Pasti bisa. Sekian dulu pertemuan hari ini. Apabila ada yang belum paham soal videonya ini, bisa diulang-ulang terlebih dahulu, ditonton terlebih dahulu berkali-kali. Maaf iklannya banyak. Ditonton berkali-kali sampai kalian paham. Sekian pertemuan hari ini. Kita akan kembali lagi ke pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.